Halo, saya Yunida Ulfitria, dosen di Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Universitas Gadjah Mada. Di video kita kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait dengan kanker payudara. Salah satu alasannya yaitu karena berdasarkan data dari Global Cancer Observatory diketahui bahwa kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling umum diderita oleh perempuan di Indonesia. Nah, presentasenya mencapai 30,1%. Sehingga ini merupakan presentase yang tinggi dan menjadi penyebab tingkat kematian yang tinggi pula. Wow, serem banget kan? Kenapa bisa terjadi kanker payudara? Yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut dengan faktor resiko. Ada dua faktor resiko. Yang pertama, faktor resiko yang bisa dimodifikasi, dan yang kedua adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Sayangnya, banyak wanita yang datang ke pelayanan kesehatan ketika kanker yang dialaminya sudah ada dalam tahap stadium lanjut. Hal ini dikarenakan terlambatnya penanganan akibat kurangnya pengetahuan terkait dengan deteksi dini kanker payudara. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita sebagai perempuan untuk melakukan deteksi dini payudara agar bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menurunkan resiko komplikasi akibat kanker payudara tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan sadari. Sadari merupakan kependekan dari pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini tujuannya adalah untuk memeriksa ada tidaknya tanda-tanda kanker payudara yang dapat dilakukan di rumah secara mandiri. Cara ini relatif mudah dan juga murah dilakukan loh. Praktek sadari ini harus menjadi kebiasaan saat seorang wanita memasuki usia 20-an. Karena semakin tinggi usianya atau semakin meningkat usia seseorang, maka resiko terkena penyakit kanker payudara juga akan semakin tinggi loh. Apalagi bagi kamu yang saat ini memiliki riwayat keluarga yang juga pernah menderita kanker payudara. Untuk melakukan sadari ini, kamu bisa melakukannya saat akan berpakaian atau melepas pakaian, saat berbaring di tempat tidur, misalkan pada saat pagi hari atau malam hari, bisa juga ketika mandi teman-teman melakukan sadari sendiri. Nah, melakukan sadari menjadi rutinitas yang membantu untuk menjaga kesehatan payudara dan mendeteksinya secara dini sehingga lebih mudah ditangani apabila ada ketidaknormalan. Oke, penasaran kan gimana sih cara melakukan sadari? Untuk lebih jelasnya, yuk kita peragakan bagaimana cara melakukan sadari. Secara prinsip, sadari itu ada dua aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu mengamati dan yang kedua adalah meraba payudara. Nah, aktivitas ini bisa dilakukan saat teman-teman duduk, berdiri di hadapan cermin, atau saat berbaring. Sadari dapat dilakukan secara mandiri dengan melepas seluruh pakaian atas. Pada langkah ini, kamu perlu mencari tahu ada tidaknya perubahan pada ukuran, bentuk, dan warna payudara. Contohnya, ada benjolan atau penebalan, ruam atau iritasi kulit, cekungan seperti kerutan pada kulit, kemudian keluar cairan yang nggak normal dari puting, adanya sisik pada puting atau jaringan payudara, kemerahan, atau perubahan pada puting susu, misalnya posisi atau ketidaksimetrisan. Untuk mengamati payudara, kamu juga bisa melakukannya sambil duduk atau berdiri di depan cermin. Nah, ketika mengamati payudara di depan cermin, ada 3 posisi yang harus kita lakukan. Posisi pertama adalah menempatkan lengan dengan rileks di samping tubuh dan amati perubahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian, hadap ke kanan dan ke kiri untuk mengamati payudara dari samping. Posisi kedua adalah dengan mengangkat lengan setinggi mungkin dan amati hal yang sama. Pada posisi ini, kamu juga bisa sambil menggerakkan lengan perlahan ke atas dan ke bawah di samping. Posisi ketiga adalah dengan meletakkan tangan kamu di pinggul dan tekan kuat-kuat agar otot dada kamu menegang dan amati hal yang sama lagi. Posisi keempat, kamu perlu membungkuk ke depan dengan lengan terangkat di atas kepala untuk mengamati hal yang sama. Dan yang terakhir adalah tekan kedua tangan dengan kuat setinggi dagu sementara siku diangkat setinggi bahu. Nah, lakukan langkah pertama ini pada masing-masing payudara dan jangan lupa untuk selalu mengamati ada tidaknya hal-hal yang saya jelaskan tadi atau perubahan yang terjadi. Langkah kedua adalah dengan menekan payudara sambil berdiri atau dengan berbaring. Nah, pada langkah kedua ini, kamu tidak lagi memerlukan cermin, karena kamu hanya menggunakan tanganmu untuk melakukan sadari.
Pada saat melakukan langkah kedua ini dengan berdiri, kamu hanya perlu memeriksa payudara kamu dengan menggunakan ujung 3 jari tengah yang berlawanan sisi dengan payudara yang akan diperiksa. Misalnya, jika ingin memeriksa payudara kanan, maka gunakanlah jari tangan kiri kamu. Nah, ini dilakukan sembari menekan. Kamu juga perlu melakukan gerakan memutar dan raba pada bagian dari payudara kanan dengan menekan mulai dari yang ringan, sedang hingga kuat. Kemudian raba dan rasakan apakah terdapat benjolan, kemudian daerah mana yang mengalami penebalan atau perubahan lainnya. Kemudian susuri seluruh payudara dengan arah ke atas dan ke bawah dengan gerakan memutar tadi, hingga seluruh jaringan di payudara sudah kalian periksa. Nah, kamu bisa menekan payudara kamu bagian per bagian sambil memutar agar kamu bisa yakin bahwa kamu sudah memeriksa di setiap titik payudara kamu. Setelah itu, kamu juga bisa melakukan dengan menekan payudara yang paling dekat dengan ketiak. Pastikan juga untuk memeriksa bagian bawah areola atau area gelap di sekitar puting. Kemudian, cobalah untuk mencubit puting kamu untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar yang tidak normal. Kemudian, ulangi langkah kedua ini pada kedua payudara. Kamu juga bisa melakukan langkah kedua ini saat mandi, karena tangan akan lebih mudah menelusuri kulit yang basah dengan sabun. Nah, selain berdiri, kamu juga bisa melakukan teknik sadari ini sambil berbaring. Nah, ketika kamu sambil berbaring, otomatis jaringan payudara akan melebar lebih merata. Sehingga posisi ini baik untuk melihat dan merasakan perubahan, terutama ketika kamu memiliki payudara yang besar. Untuk memeriksa payudara kanan sambil berbaring, kamu bisa meletakkan bantal di bawah bahu kanan kamu, kemudian posisikan lengan kanan di belakang kepala. Gunakan tangan kiri kamu untuk menekan bagian-bagian payudara sama seperti langkah kedua tadi, yaitu menggunakan ujung 3 jari tengah, tangan kiri, lalu menekan ke setiap bagian payudara kanan. Lakukan penekanan dari yang ringan, sedang, hingga kuat. Raba dan rasakan apabila terdapat benjolan atau daerah yang terasa lebih tebal atau ada perubahan lainnya. Pastikan menekan seluruh bagian payudara kamu dengan cara memutar. Jangan lupa untuk meraba bagian payudara di dekat ketiak dan mencubit puting. Ulangi teknik yang sama pada payudara kiri kamu. Nah, perlu kamu ketahui juga, meskipun umumnya benjolan atau ketidaknormalan payudara belum pasti kanker, tapi kamu harus tetap melaporkan apabila ada hal-hal perubahan yang kamu temukan selama pemeriksaan sadari. Tentunya, kamu tidak perlu panik ya, hubungi tenaga kesehatan jika kamu menemukan salah satu di antaranya. Yang pertama, benjolan atau perubahan lain saat kita meraba payudara. Yang kedua, keluarnya cairan yang tidak normal saat kita menekan puting seperti muncul darah atau cairan yang bukan susu dari puting kita. Nah, kita harus waspada nih. Yang ketiga, adanya cekungan, kerutan. Nah, kerutan ini seperti kulit jeruk atau warnanya kemerahan, nyeri, atau ada ruam, bahkan ada bengkak di kulit payudara kita. Nah, selanjutnya kita cek nih, perubahan arah puting seperti cekung ke dalam atau tidak menonjol seperti biasanya. Nah, gimana? Melakukan sadari gampang kan? Meskipun sadari bukan merupakan teknik yang akurat untuk mendiagnosa kanker payudara, kamu sebaiknya tetap melakukan sadari setidaknya 1 bulan sekali. Sadari ini disarankan untuk dilakukan pada saat hari ke-5 hingga ke-7 setelah menstruasi. Apabila teman-teman ada yang menopause, tidak usah khawatir, ini bisa dilakukan namun tentukan di tanggal yang sama setiap bulannya. Contohnya tanggal 1 di setiap bulannya, sehingga ini akan menjadi lebih familiar dan mudah diingat. Hal ini supaya membantu teman-teman mengetahui dan memahami mana perubahan yang terjadi, baik itu normal atau tidak normal pada payudara. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu rutin melakukan sadari.